Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Nurul Fadilah. Saya di sini akan menjelaskan tentang pendidikan agama Islam. Terdapat 6 poin yang akan saya sampaikan, yaitu pengertian, tujuan, aspek, manfaat, karakteristik, serta fungsi agama. Pengertian pendidikan agama Islam yaitu usaha sadar dan terencana hingga menyiapkan seseorang dengan tujuan utama, yaitu memahami, mengamalkan seluruh ajaran Islam melalui bimbingan, latihan, dan sebagainya. Adapun tujuan lain yaitu membentuk jasmani, rohani secara maksimal serta meningkatkan hubungan yang harmonis antara pribadi dengan Allah, sama manusia maupun alam. Dan pada akhirnya menjadikan agama Islam sebagai pandangan hidup secara menyeluruh. Tidak hanya dengan memberikan intelektual saja, tapi mulai dari amalan-amalan sehari-hari yang dianjurkan oleh agama. Dalam agama Islam juga tidak hanya mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan dunia saja, namun mempersiapkan juga untuk kehidupan di akhirat kelak. Selanjutnya yaitu tujuan mempelajari agama Islam. Di antaranya membangun pribadi yang islami, menyediakan kerangka moral dan etika, peningkatan keberkahan dalam kehidupan, meningkatkan kebaktian dan ketakwaan, dan yang terakhir yaitu pemahaman tentang ajaran dan praktik. Terdapat poin aspek pendidikan agama Islam, di antaranya yang pertama, ketuhanan yang menjadi dasar dalam Islam. Dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan sekaligus Sang Pencipta, manusia dapat menyadari yang dipelajari ialah ciptaannya. Dengan proses mempelajari ilmu pengetahuan dan menggali seluruh fenomena alam, bukan untuk kesombongan diri, tetapi bentuk kesadaran akan kebesarannya, dan hal ini yang akan menjadi bekal di masa depan. Untuk selanjutnya itu adalah akhlak. Secara istilah yaitu tabiat atau sifat seseorang. Jadi di sini itu sebagai pembentuk moral sekaligus menjadi pengendali diri untuk terhindar dari perbuatan yang merugikan orang lain. Orang yang memiliki akhlak baik akan selalu melakukan segala sesuatu dengan batas-batas sesuai dengan yang dianjurkan oleh agama dan jauh dari perbuatan yang merugikan orang lain. Dan adapun beberapa aspek yang lain, diantaranya jenis pendidikan, yaitu yang penyelenggaraannya didorong oleh hasrat dan semangat untuk mewujudkan nilai-nilai Islam, baik yang tercermin dalam nama lembaga maupun dalam kegiatan yang diselenggarakan. Dan yang kedua yaitu ada bidang studi, memberikan perhatian sekaligus pengetahuan ajaran Islam yang diselenggarakan dalam program studi. Untuk selanjutnya itu ada pemahaman akidah yang membantu individu untuk memahami keyakinan dasar dalam Islam, termasuk teori dasar lainnya seperti rukun iman, rukun Islam, dan hal yang ini termasuk bagian paling utama untuk membangun sebuah fondasi iman yang kuat. Dan selanjutnya yaitu pembinaan sosial dan kemasyarakatan. Juga berfokus pada pembinaan sosial yang di dalamnya mengajarkan pentingnya solidaritas, keadilan, kesejahteraan dalam bermasyarakat. Contohnya yaitu zakat dan sedekah, mengajarkan kepedulian terhadap sesama. Dan selanjutnya ada pengembangan pengetahuan agama, mencakup tentang sejarah Islam, tafsir Al-Quran, hadis, dan ilmu agama lainnya. Untuk selanjutnya yaitu penyediaan landasan spiritual. Jadi, memberikan landasan spiritual yang kokoh sehingga membantu individu menemukan makna hidup dan hubungan yang lebih dalam dengan Allah. Contohnya sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu adalah kepemimpinan moral yang bertujuan untuk menciptakan pemimpin yang bertanggung jawab dan memiliki moralitas yang tinggi dalam masyarakat. Dan pemimpin seperti ini juga diharapkan dapat memimpin dengan adil, dan mengayomi sesuai dengan ajaran Islam. Dan selanjutnya itu ada manfaat mempelajari ilmu agama Islam, diantaranya hidup akan lebih terarah, memiliki ketenangan hidup, menambah wawasan, memiliki keyakinan pada Tuhan, terhindar dari perilaku yang buruk. Di sini terdapat karakteristik pendidikan agama Islam. Di antaranya yaitu berusaha menjaga akidah setiap muslim agar tetap kokoh dalam situasi apapun, serta menjaga dan memelihara ajaran dan nilai-nilai yang tertuang dan yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah, serta otentisitas keduanya sebagai sumber utama dalam ajaran Islam. Dan yang ketiga itu ada menjadi landasan moral dan etika dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya serta aspek-aspek kehidupan yang lain. Dan yang terakhir yaitu menunjukkan kesatuan iman, ilmu, dan amal dalam kehidupan kesehari-harian.
Untuk selanjutnya itu ada fungsi pendidikan agama Islam. Yang pertama, sebagai penanaman ilmu kepada umat muslim agar bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk, serta mana yang boleh dilakukan, mana begitupun yang tidak. Sebagai pencegah agar umat muslim tidak melenceng ke hal yang negatif. Dan yang terakhir, sebagai perbaikan agar umat muslim dari sikapnya yang buruk lalu berubah menjadi lebih baik atau biasa disebut dengan muhasabah diri. Dan untuk merubah diri menjadi lebih baik atau bisa disebutnya langkah demi langkah, bisa mengikuti kajian di masjid atau di majelis. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan itu tidak selamanya harus duduk di bangku sekolah ataupun lembaga lainnya, melainkan melalui praktek hingga kebiasaan sehari-hari dengan tujuan utama yaitu memperkokoh hingga meningkatkan ketakwaan umat muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.